Iya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang bagaimana meningkatkan atau menanamkan nilai juang pada anak khususnya remaja. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial, ada Ibu Endah Tiara dari The Power of Kasih Ibu dan juga ada Feni serta Ibu Titi, ibunda dari Feni. Kita sapa dulu ya keluarga Indonesia. Halo. Halo Ibu Endah. Halo Ibu Endah. Feni dan Ibu Titi, apa kabar? Halo Bu Femi dan halo Femi dan Bu Titi juga, apa kabar? Oke, senang ya ngelihat semuanya sehat ya. Iya. Aku pertama-tama mau tanya sama Feni dulu. Feni, hari ini kan kita bicara tentang bagaimana meningkatkan atau istilahnya menanamkan nilai juang pada remaja. Kita lihat memang seperti yang aku tahu, Feni harus berjuang juga nih untuk tetap sekolah bersama orang tua di rumah. Mungkin memang ibu sehari-hari harus ini ya membantu ibu juga berjualan gitu ya Feni ya. Feni, apa sih sebenarnya yang Feni rasakan dan memotivasi Feni untuk terus tetap harus sekolah walaupun mungkin Feni merasakan kesulitan dalam keluarga? Di dalam diri Feni itu merasa kalau Feni itu harus sekolah walaupun dengan biaya yang cukup kurang dalam orang tua Feni, tapi Feni harus berusaha dengan cara berjualan dan membantu orang tua. Gigih, disiplin dalam hidup, bahwa belajar itu penting untuk hidup Feni agar Feni bisa membanggakan kedua orang tua Feni dan membawa kedua orang tua Feni bahagia. Apa sih Ibu yang suka Ibu pesankan, sering Ibu pesankan pada Feni agar tetap semangat menghadapi mungkin kesulitan hidup walaupun di tengah keluarga yang memang harus berjuang? Ya, itu juga itu kan tadinya Penny, Mak katanya Penny mau kuliah, kata saya Penny uang dari mana kuliah, yang sekarang kan namanya kuliah harus ngeluarin duitnya gede, kata saya. Mak cuma jualan sayuran dari mana, kata saya begitu ke Penny teh. Terus ada katanya Mak dari sekolahan, katanya ini. Nah, terus dari Bu Enda, saya berterima kasih banget udah nyetir itu, asa mimpi banget siang bolong saya. Ibu Endah ini melihat sosok Feni, salah satu anak asuh istilahnya dari The Power of Kasih Ibu. Apa yang Ibu Endah pikirkan? Apakah mereka yang membuat akhirnya Ibu Endah dan teman-teman dari The Power of Kasih Ibu bersemangat untuk membantu anak-anak SMK ini agar bisa menggapai cita-cita mereka? Jadi pada saat saya mendirikan minimarket di asrama UI, saya mendapati anak-anak yang dari luar kota yang tinggal di asrama UI itu sangat kesulitan, sehingga saya berpikir bahwa di SMK pasti banyak anak-anak yang kesulitan, sehingga saya pada saat anak-anak saya remaja pun mengalami banyak kesulitan, sehingga saya ingin saat ini pada saat anak-anak saya sudah mentas dan masuk kategori berhasil, saya ingin menemani anak-anak yang kesulitan di SMK. Untuk itu saya menulis buku awalnya, dan setelah saya menulis buku motivasi dan inspirasi untuk anak-anak di SMK, dan itu adalah penggalian kehidupan kami di masa lalu yang sangat pahit pada saat anak-anak kami di remaja. Maka itu saya memberanikan diri untuk bagaimana ya caranya biar saya bisa masuk di SMK, dan kebetulan saya ketemu dengan bunda-bunda yang beliau di SMK menyambut baik untuk adakan bedah buku di SMK. Pada saat itu kami merasa bersyukur sekali karena bertemu dengan anak-anak di SMK. Saya ingin bertanya kepada anak-anak di SMK bahwa di sana ternyata banyak sekali anak-anak yang mengalami kesulitan yang teramat sangat, tapi tidak berani untuk bercurhat kepada Bapak dan Ibu guru, ataupun mungkin karena Bapak dan Bunda guru juga sudah sangat padat untuk sebagai tempat curhat mereka, sehingga saya menawarkan diri untuk jika kalian ada kesulitan yang sangat, maka silahkan untuk DM di Instagram kami
setelah kami mengisi motivasi, biasanya kami menawarkan diri untuk anak-anak bercurhat apapun keadaannya, khususnya anak-anak yang sangat kesulitan. Dan pada saat itu saya ketemu dengan Feni dari SMK Muhammadiyah Cilengsi. Dia curhat kepada saya bahwa dia ingin sekolah, dia ingin membantu orang tua yang katanya jualan sayur keliling, kondisinya juga sangat tidak mampu. Feni ingin jualan online. Nah, itu kejutan banget buat saya. Akhirnya kami dukung dari The Power of Kasih Ibu untuk Feni bisa berjualan online. Pada saat Feni sudah melakukan jualan online itu seperti ada satu kekuatan yang luar biasa. Jadi setiap kali anak-anak di SMK itu DM, itu bercerita pendek keadaannya, pasti saya menelpon mereka untuk saya mengetahui bagaimana sih suara mereka dan keadaan yang sebenarnya. Kegigihannya bisa dirasakan oleh saya juga, oleh kami, dan kami juga menceritakannya kepada teman-teman di The Power of Kasih Ibu, karena kami sekarang tidak sendiri. Kami punya teman-teman baik di The Power of Kasih Ibu, dan jadilah Feni saat ini mandiri dan bisa untuk memberi motivasi kepada remaja lain ya Ibu ya. Adik-adik di SMK. Iya. Luar Jadi biasa. Yang saya ingin ceritakan bahwa pada saat saya mengalami keterpurukan dalam bisnis, terjun bebas dan banyak sekali lilitan, ada lilitan hutang dan lain-lain, itu tidak fokus pada kesulitan, tapi kita fokus kepada bagaimana kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, sekalipun itu kecil, sekalipun itu dianggap tidak berarti. Jadi saya waktu itu memotivasi anak-anak di SMK dan apapun kita lakukan dari kebaikan. Baik. Untuk itu ibu-ibu harus semangat. Harus semangat. Jadi memang ini motivasi yang luar biasa untuk anak-anak ya Ibu Enda ya. Feni, kalau dilihat ini sendiri motivasi yang luar biasa diberikan terus dari Ibu Enda dan teman-teman. Banyak pihak juga yang membantu The Power of Kasih Ibu. Dan saat ini Feni akhirnya bisa berkuliah di salah satu universitas dan mengambil jurusan hukum. Ada nggak sih motivasi tersendiri kamu mengambil jurusan tersebut? Saya mengambil jurusan hukum karena saya ingin membantu banyak orang dalam keadilan dan kesusahan. Misalkan banyak di Indonesia terjadi tidak ada keadilan bagi anak yang kesulitan. Jadi saya mengambil jurusan hukum untuk membantu orang-orang banyak seperti yang diajarkan oleh Bunda Enda, bahwa hidup itu bukan untuk sendiri tapi untuk banyak orang, dan saya memilih jurusan hukum juga untuk membantu kedua orang tua saya. Luar biasa ya Anti ya, semangat Luar yang biasa. diberikan dan juga ini kayak sinergi yang sangat baik antara Feni dan teman-teman lain, mungkin teman-teman SMK lain dan juga The Power of Kasih Ibu. Melihat ini Anti seperti apa tanggapannya? Ya, saya sih salut sekali ya. Baik, salut kepada Bu Enda sebagai founder dari The Power of Kasih Ibu, di mana berangkat dari pengalaman keterpurukan yang dialami sendiri oleh Bu Enda, kemudian pada saat bisa melalui itu tidak berhenti di sana, tapi kemudian dipergunakan untuk membantu anak-anak lain yang memang kesulitan untuk berkuliah. Saya juga sangat salut kepada para orang tua yang kemudian mau mengambil anak asuh ini sehingga memberikan biaya untuk kuliah itu sendiri. Dan yang paling lagi saya salut kepada Feni, yaitu kepada anak yang tadinya memang merasa bahwa kesulitan ini memang dia hadapi begitu nyata di hadapannya, tapi tidak terpuruk atau tidak berhenti gitu, tapi kemudian dia punya satu misi yang jauh lebih besar. Padahal dengan kesulitan seperti itu misinya jauh lebih besar, yaitu dengan cara tadi mengambil fakultas hukum dengan motivasi ingin membantu juga
orang-orang yang memang mengalami kesulitan, orang-orang yang memang sedang dalam keadaan yang memang kurang beruntung, tapi kemudian kesulitan hukum dan tidak bisa melakukan itu tanpa bantuan orang lain. Itu yang menjadi salah satu motivasi dia tentunya. Dan kita bisa lihat di sini berarti kebaikan akan melahirkan kebaikan pula. Jadi buat pemirsa juga di rumah gitu ya, apabila menyaksikan tayangan ini, ayo kita mulai berbuat apapun itu. Tadi saya memetik juga dari kata-kata Feni ya, bahwa kita hidup bukan buat diri sendiri, tapi kita hidup sebetulnya buat orang lain, dan itu adalah makna kehidupan yang sesungguhnya. Oke, itulah makna kehidupan yang sesungguhnya. Baik, ini terakhir Ibu Enda, di sini ada psikolog kita. Ibu Enda, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait memang harus berhadapan dengan banyak anak-anak SMK yang harus punya nilai juang. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu Enda, silakan. Adijo, sebagai psikolog di DAI TV, saya ada kesempatan ini berterima kasih sekali, ingin bertanya dan mendapatkan tip-tip ya, bagaimana sih supaya dari kami tidak merasa Putus asa gitu ya, Bu ya? Iya, tidak merasa sakit hati jika anak-anak belum bangkit semangatnya, dan bagaimana untuk membangkitkan anak-anak supaya gigih dan semangat. Itu Aunty Jo. Baik, jadi bagaimana kadang-kadang memang menghadapi remaja sulit-sulit juga ya, ada kesulitan tersendiri ya, dan bagaimana bisa agar tidak putus asa juga mengarahkan mereka, Aunty? Iya, betul. Terima kasih Bu Endang untuk pertanyaannya. Jadi memang mereka punya karakteristik yang berbeda tentunya remaja ya. Kalau untuk Feni kan dengan sendirinya dia sudah termotivasi, kesadarannya sudah ada secara internal atau dari dalam dirinya. Tapi memang ada beberapa juga remaja lain yang justru sebaliknya gitu ya. Nah, dalam hal ini satu memang dibutuhkan kesabaran untuk memang tipe-tipe remaja seperti ini, karena memang ada beberapa remaja yang tadi motor penggeraknya itu masih belum bisa cepat gitu ya. Nah, tapi jangan putus asa, karena berkali-kali kita mengulang hal yang sama, itu akan lama-lama akan masuk ke mereka. Kemudian yang kedua, kita bisa menjelaskan dengan hal yang berbeda, misalnya dengan memberikan contoh nyata atau langsung melibatkan mereka. Terkadang kalau dengan omongan atau perkataan gitu ya, mereka masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi dengan langsung diajak, ayo bantu Bunda, yuk kita bagikan sembako hari ini. Ayo bantu Bunda, yuk hari ini kita mau ngajarin anak-anak yang memang belum sekolah gitu ya. Ayo, jadi kita ajak, secara nggak langsung kita geret, sehingga mereka merasa bahwa dengan mereka merasakan, mereka lihat bahwa efek dari perbuatan mereka itu punya imbas ke orang lain, barulah ada yang namanya energi positif dalam diri dia, dan itu akan menggerakkan. Dan memang itu kapan munculnya kita nggak pernah tahu, karena setiap anak berbeda. Tapi percayalah, semua perbuatan baik yang kita lakukan itu pasti akan ada buahnya, walaupun cepat atau lambat. Wah, luar biasa. Sebenarnya berbagi energi positif pasti akan ditangkap secara positif juga untuk orang lain ya. Baik, Ibu Enda, Feni dan Ibu Titi, terima kasih banyak. Sukses terus untuk Feni, semoga bisa jadi kebanggaan keluarga, dan juga Ibu Enda dengan teman-teman di Power of Kasih Ibu juga selalu sukses ya. Semoga makin banyak anak yang bisa dirangkul. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bu Enda, Bu Titi dan Feni. Baik, perbincangan yang sangat menarik. Kita masih akan lanjut lagi, tapi kita jeda dulu ya, Aunty ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.